Selamat datang di channel Kong Charman. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi tentang simulasi blink LED ya, atau blinking LED di Arduino yang disimulasikan di aplikasi Proteus. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa dapat merakit komponen elektronik sehingga menjadi sebuah rangkaian yang benar dan dapat bekerja. Tujuan yang kedua, siswa dapat mengkompilasi Arduino Sketch, menguploadnya atau melinkingkannya ke rangkaian yang sudah dibuat di Proteus tadi. Terus yang ketiga, siswa dapat menunjukkan hasil kerja ya dengan baik dan bekerja dengan aman. Bahan atau library yang dibutuhkan untuk sebuah simulasi blinking LED antara lain adalah satu buah board Arduino. Kemudian dibutuhkan juga sebuah resistor yang nilainya antara 100 sampai 330 ohm. Resistor ini bertujuan untuk supaya LED-nya lebih awet ya, untuk membatasi arus. Kemudian yang terakhir, komponen yang ketiga adalah satu buah LED ya. Kebetulan saya memilih LED yang berwarna merah. Kemudian rangkaian diagram elektronik dari blinking LED itu adalah bisa dipelajari seperti ini. Jadi ini adalah sebuah board Arduino-nya, dan ini sebuah lampu ya, LED emitting diodanya, LED-nya. Nah, antara LED ini dengan Arduino sebagai papan utamanya dihubungkan oleh sebuah resistor antara 100 sampai 330 ohm. Nilai resistor ini tergantung ya. Makin kecil nilai resistor makin terang LED ini, tetapi berakibat umur LED ini akan cepat habis ya, atau cepat putus. Jadi saya dalam kondisi seperti ini, dalam kasus ini saya pakai yang 100 ohm. Nah, setelah dirangkai seperti ini, kemudian kita lihat program Arduino-nya. Nah, program Arduino-nya ini tidak perlu dibuat atau tidak perlu diketik. Sebetulnya ini sudah ada bawaannya di Arduino IDE-nya ya. Kurang lebih cara kerjanya itu seperti yang kalian ketahui ya, bahwa ini adalah sebuah point setup, di mana point setup ini hanya akan dibaca oleh program sekali saja, di mana isinya hanya ada satu pernyataan, yaitu pin mode LED built-in output. Artinya mode pin ke-13, ingat LED built-in di Arduino adalah dipasang di LED 13 ya, seperti pelajaran yang sudah lalu, bahwa LED built-in pada Arduino board adalah pin ke-13. Jadi pin mode LED built-in output ini menyatakan bahwa kaki ke-13 dari Arduino ini diset sebagai output. Nah, itu. Kemudian memasuki void loop. Nah, ingat ya, digital write LED built-in high. Ini menandakan atau memerintahkan digital write ini ya, menulis bahwa kaki 13 ini high. Ingat, dalam bahasa boolean atau dalam tipe karakter boolean, high itu bernilai 5 volt atau bernilai 1 ya. Nah, berarti lampunya ini akan menyala ya pada 5 volt. Kemudian ada delay, artinya menunda. Jadi waktu nyalanya ini kurang lebih 1 detik. Setelah 1 detik, kemudian digital write LED built-in low ya. Kaki ke-13 atau LED ini low, artinya mati ya, padam. Nah, di delay lagi 1 detik. Nah, ini loop ini akan terus-terusan sehingga lampunya ini akan nyala 1 detik, mati 1 detik, nyala lagi 1 detik, padam lagi 1 detik, terus menerus sampai baterainya habis ya, atau sampai program itu berhenti. Selanjutnya marilah kita simak bagaimana merakit video atau merakit rangkaiannya, menguploadnya, serta menjalankannya yang sudah dijalankan di Proteus. Baiklah teman-teman atau para siswa, kita akan mulai mencoba merakit rangkaian blinking
memprogramnya dan sekaligus mengsimulasikannya. Yang pertama, kita buat dulu sebuah project baru di Proteus ya, new project. Kita namakan misalnya blinking program ya, blinking aja gitu. Next ya, sebagai rumus pemula tiada lain adalah next terus gitu ya. Jadi gampang ya, kalau memang masih pemula banget kita next terus. Nah, ini akan dibuat ke sebuah halaman di halaman kerja Proteus. Nah, untuk mengupload atau mencari spare partnya, kita klik di sini ada komponen mode ya. Nah, klik di partnya di sini. Yang pertama kita butuh adalah Arduino Uno nya sendiri ya. Klik di atas Ardu. Nah, ini udah ada. Kita ambil yang Genuino Uno, di double klik ya. Jangan dulu menekan OK, double klik aja karena kita masih butuh spare part yang lain. Kemudian kita butuh sebuah resistor. Nah, ini resistor. Kita pakai jangan yang SMD, yang biasa aja. Ini jarak resistornya. Kalau udah itu klik 2 kali. Ya. Kemudian kita juga butuh LED animasi ya. Boleh diketik LED, boleh diketik animasinya ya. Nah, ini kalau di klik ada ini animasi, di sini ada LED red aktif ya. Ini animasi. Saya pilih yang merah ini. Nah, udah. Baru kalau udah 3 komponen utama ini udah selesai, kita klik OK. Nah, kalau komponennya sudah siap di sini ya. Sekarang mari kita mulai pasangkan ya. Pertama Arduino Uno-nya dulu ya. Arduino Uno-nya kita taruh di sini. Nah, ini ya. Kemudian sesuai dengan rangkaian yang ada di materi di atas, habis itu kita pasangkan resistornya di kaki 13 di sini, deketin ya. Ya, situ. Kemudian dipasang LED-nya ya. Nah, di sini. Nah, ini bisa di zoom ya, diperbesar. Nah, ini tinggal dihubungkan aja kaki-kakinya, jadi praktis banget ya di Proteus ini. Maaf. Ini kaki ini dihubungkan. Nah, ini jangan lupa ujung katoda anodanya ini dihubungkan ke grounding. Nah, ini ya. Nah, sudah dihubungkan ke grounding ini. Ingat supaya tahanannya ini tidak terlalu besar ya, artinya lampunya jangan terlalu ngedip. Ini kita ganti misalnya nilainya menjadi 100 ohm aja, jangan 10 kilo ya. Terus supaya ini agak kerenan dikit, R1 nya kita ganti teksnya menjadi resistor misalnya. Oke. Kemudian D1 nya kita ganti dengan misalnya ya udah ya, LED merah misalnya ya. Atau misalnya LED maaf, LED merah. Supaya lampunya nyalanya lebih terang, kita diklik 2 kali. Di sini ada analog, kita ganti ke digital supaya kelihatan merahnya agak menyala. Nah, selesai, sudah membuat rangkaiannya. Cuman yang rangkaian ini tidak bisa disimulasikan ya. Di sini ada tombol play, kita coba ya. Nah, ini akan fatal error. Kenapa? Bisa dilihat di sini kenapa fatal error ya. Dilihat, nah ini ya. APR program property is not defined. Ya, artinya bahwa Arduino ini belum dimasukkan programnya. Nah, bagaimana cara memasukkan program Arduino ke program ini ya, atau ke rangkaian ini ya? Kita buka sekarang Arduino Uno nya, kita buka ya. Kita buka Arduino Uno nya. Nah, kebetulan saya sudah ini ada sebetulnya file ya. Kita buka file.
di example-nya ini udah ada contoh program blinkingnya ya di basic. Nah ini ada program blink, kita klik aja ini, kita upload. Nah ini hasilnya akan seperti ini ya. Nah program blinkingnya seperti ini. Kemudian kita compile aja ya, atau kita upload boleh, di compile boleh ya. Nah kita compile artinya sedang membuat kompilasi untuk menjalankan sebuah board Arduino. Mulai berjalan kompilasi sketch ya. Nah ini udah, dan compiling, berarti ini compiling udah selesai. Nah hasil compile ini menghasilkan banyak file ya. Yang kita butuhkan adalah file heksanya ya. Ingat bahwa microcontroller itu bisa dijalankan dengan membaca file hexa ya. Nah ini di sini saya blok ya. Ini alamat linknya, bahwa hasil kompilasi ini dia simpan di directory di hard disk ya. Kita nggak usah ngetik lagi, tinggal ditekan aja Ctrl C ya. Ctrl C, kemudian kita kembali lagi ke Proteus tadi. Nah di Arduino nya ini diklik 2 kali. Nah di sini ada program file, masukkan hasil kopian tadi di sini, Ctrl V. Oke. Nah sekarang kita coba. Nah lampunya sudah menyala ya, berkedip-kedip menandakan bahwa rangkaian ini sudah benar ya, dan programnya pun sudah berjalan dengan benar juga. Nah untuk mengatasi atau merubah durasi dip atau blinkingnya lampu ini ya, kita lihat di program Arduino nya. Nah di sini ada delay ya, delay 1000. Delay 1000 ini artinya menunda antara lampu mati atau lampu nyala ini adalah sekitar 1 detik ya. Jadi kalau kita mau percepat, nah ini kita ganti dengan 500 milidetik ya, atau setengah detik ya. Kita lihat perbedaannya. Maaf. Oke, kita compile ulang karena program yang dijalankan tadi. Kita lihat nanti perbedaannya. Oke, udah selesai. Kita kembali ke Proteus-nya. Nah, ini sebelum dirubah tadi ya. Ini lampunya ngedipnya seperti ini. Sekarang saya stop lagi dan saya jalankan dengan program yang terbarunya. Nah ini ngedipnya lebih cepat lagi ya. Nah kalau belum kelihatan banget ngedipnya, pengen lebih cepat lagi ya, kita robah lagi programnya yang di Arduino nya ini. Kita masukkan misalnya angka 100 ya. Ini akan 1 milidetik ya, 100 milidetik, berarti 0,1 detik. Kita compile ulang supaya kelihatan perbedaannya. Ya, kita lihat lagi di Proteusnya ini ngedip 500 milidetik. Kita stop dulu, kemudian kita jalankan yang 100 milidetik tadi. Nah itu udah kelihatan perbedaannya, cara berkedipnya. Demikian tadi ya cara merakit, memprogram dan mengupload program serta mensimulasikan LED blinking yang ada di Arduino pada aplikasi simulator Proteus. Terima kasih. Demikian tadi tutorial singkat tentang bagaimana mensimulasikan LED blinking di simulator Proteus. Sampai ketemu kembali di materi pembelajaran lainnya.